Jadi yang pertama kita beri kesempatan kepada dari Dinas Pak Kadis, Pak Mutarunus Muradi, MSI, untuk menyampaikan dengan risiko, kalau tidak salah judulnya yang diberikan adalah kebijaksanaan pemerintah dalam hal pengarus utamaan gender. Entah kalau baru balik pagi, kau tahu ya. Ya silakan Pak, awak santainya. Nak baso tolong sajonya. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ambo campur-campur ini bahasa ambo Pak Moderator. Silakan, salah. Eko ada host tukang terjemah kan. Sebelum ambo seketik menyampaikan materi atau ekspos dari kuantum tinggi, ambo perkenalkan diri. Nama ambo Muradi, lahir di Sungai Manau, Lubuk Jambi, Kuantan Mudik. Nah, kalau dengan Pak Arman Wisnu, ambo sama sekolah dengan adik beliau, Isap. Oh, Isap. Nah, Isap sama sekolah benar SMP. Adik paling ketek ambo mah, ya. Yang terhormat Ketua dan Pengurus KKS, baik yang hadir maupun yang tidak hadir, dan yang menghormati Bapak dan Ibu narasumber kita pada hari ini, dan yang kami muliakan tokoh-tokoh masyarakat Kuanting yang ada di seluruh Indonesia. Tadi ada di Jakarta Pak Masud, kemudian di Padang, kemudian yang kami hormati warga Kabupaten Kuantan Sengi yang mengikuti webinar ini. Syukur alhamdulillah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini melalui webinar ini kita bisa bersilaturahim, dan kami sangat mengapresiasi dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pengurus KKS yang telah mentajak kegiatan ini sehingga kita bisa bersilaturahmi dari seluruh penjuru di tanah air ini. Mudah-mudahan Kuantan Sengi tetap kompak masyarakatnya, dan alhamdulillah kami laporkan juga bahwa kemarin mungkin sempat suhu politik agak tinggi, namun alhamdulillah di kabupaten kita pilkada berjalan lancar, aman, damai, dan tidak terjadi hal-hal yang kita ragukan selama ini. Dan alhamdulillah masyarakat Kuantan Sengi sudah sangat demokratis, dan situasi di kampung halaman sangat kondusif sekali Pak Arman. Ya, kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat dari beliau di kemudian hari. Ucapan ribuan terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan pertama untuk berbicara dalam forum ini. Yang pertama, masalah kabupaten kami mungkin tidak akan banyak menyampaikan karena kita sama-sama tahu apa kabupaten kita, Kabupaten Kuantan Sengi. Cuma barangkali fokus kita adalah masalah pemberdayaan perempuan. Jadi memang dinas kami itu dinas yang panjang punya Pak Wisnu, Arman. Bahkan Kotang kita lah membahas perda lah disahkan dulu, perda tentang SOTK terbaru kan bertambah bidang di situ Pak Arman, itu bidang sosial. Jadi di dinas sosial, pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Jadi memang khusus untuk isu perempuan, kaum perempuan itu memang isu yang ini sangat menjadi perhatian adalah masalah gender. Jadi kebetulan kami mendapat data dari Dinas Penduduk Catatan Sipil, penduduk Kuantan itu kini lebih kurang 327.316 jiwa dengan rincian 167.520 jiwa laki-laki.
kemudian 159.796 jiwa perempuan. Masih banyak jantan di Bukit Timur ya Pak Arman. Ya lain tidak banyak beda. Cuma terkait dengan masalah gender itu kan masalah peran. Memang kalau dari segi kehidupan perekonomian itu mungkin sudah menjadi budaya di daerah kita. Kalau pemberdayaan perempuan awak dulu itu sangat dominannya di dalam usaha. Seperti di awak muda Lubuk Jambi yang petani itu bakal sawah banyak betino. Kemudian di dalam hal mendulang lume dulu sebelum ada peti itu banyak betino. Tapi memang peran itu sudah mulai terkesampingkan dengan kemajuan teknologi dan lain sebagainya. Kemudian di dunia pemerintahan dari 15 kecamatan itu 3 orang camat berasal dari kaum perempuan. Kemudian dari yang kurang awak di DPR, di legislatif Wansing, dari 35 anggota dewan itu hanya 1 perempuan. Dari jajaran pemerintahan desa dari 218 desa tambah 11 kelurahan itu kepala desa itu hanya 2 orang perempuan. Jadi memang dalam peran ini masih jauh tertinggal perempuan di dalam hal penyetaraan. Dengan kondisi ini maka kami dari dinas kami ini disingkat dengan Dinas P2KB P3A Kabupaten Kuantan Sengingi juga sedang melaksanakan program kebijakan terkait dengan PUG di Kabupaten Kuantan Sengingi. Dan langkah-langkah ini kami lakukan yang mengacu kepada prasyarat daripada pengarusutamaan gender itu. Yang pertama kami sudah membuat komitmen dari kepala daerah itu dengan melakukan menerbitkan peraturan bupati tahun 2016 tentang pelaksanaan PUG di Kabupaten Kuantan Sengingi. Artinya secara regulasi daerah itu kita sudah memiliki regulasi yaitu peraturan bupati Kabupaten Kuantan Sengingi. Kemudian yang kedua, dalam hal kebijakan dan program, kita juga alhamdulillah sudah ada dinas yang menangani ini, itu Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Anak, dalam hal ini adalah bidang pemberdayaan perempuan. Kemudian di bidang kelembagaan, di kabupaten kita juga sudah membentuk Pokja PUG ini, kelompok kerja yang ketuanya langsung adalah Kepala Bapeda Kabupaten Kuantan Sengingi, dan kita sudah melakukan koordinasi secara rutin terkait dengan bagaimana perempuan di Kabupaten Kuantan Sengingi bisa juga melaksanakan peran sejajar sebagaimana yang diharapkan oleh aturan yang berlaku. Kemudian di sisi sumber daya manusia, untuk sampai ke tingkat desa, sudah melatih kepala desa di dalam penyusunan perencanaan anggaran berbasis gender (PPRG), dan tahun kemarin 75 desa kita laksanakan pelatihan. Dan yang ada hal yang sangat membanggakan kita pada hari ini Bapak Ibu semua, bahwa Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia itu menetapkan Desa Logas dan Logas Hilir, Desa Loge dan Loge Hilir, dulu Loge itu Cie, akhirnya Mekar, menjadi desa model responsif gender tingkat nasional. Ini sudah kita tetapkan dan sudah dilakukan pembinaan oleh kementerian bekerja sama dengan program proyek Goal Ismia oleh UNDP dan bekerja sama dengan lintas kelembagaan departemen, dan ini merupakan suatu harapan kita ke depan. Mudah-mudahan Logas dan Logas Hilir ini nanti
akan menjadi tujuan oleh orang luar untuk belajar masalah gender. Dan dari informasi yang kami terima bahwa proyek ini berjalan berkat adanya kerjasama Gol Ismia nih. Dengan pertimbangan bahwa dulu dari sejarah mungkin perempuan-perempuan penambang yang ada di Desa Logas ini akan diangkat oleh Gol Ismia, sehingga dari proyek itu ada rencana program PES, penambangan emas skala kecil tanpa merkuri. Dan ibu-ibu kita itu sudah dilatih oleh proyek Gol Ismia ini sampai tahun 2023. Jadi Kabupaten Kuantan Sengingi, ya mudah-mudahan ini nanti bisa kita wujudkan bersama. Tentu dukungan dari kita semua, apalagi dari tokoh-tokoh kita di KKS ini adalah orang-orang yang banyak memegang peranan penting oleh karena itu kepada Bapak dan Ibu semua, kalau balik-balik kampung nanti atau mampir di Loge, apa situasi di situ. Dan alhamdulillah oleh UNDP sekarang sudah dibentuk kelompok perempuan, operasi perempuan dan lain sebagainya. Kemudian dari dinas secara keseluruhan untuk kabupaten, kita juga sudah melakukan upaya-upaya untuk percepatan ini pemberdayaan perempuan. Sekarang kami sedang menyusun data terpilah. Jadi seluruh data di kabupaten kota kita berharap akan terpilah. Ada laki-laki, ada perempuan. Sehingga nanti konsep-konsep pembangunan yang mungkin bisa dengan data itu nanti kita gunakan sehingga pemberdayaan perempuan di kabupaten kota ini dapat berjalan dengan baik. Nah, mungkin itu sekedar informasi Pak Moderator dari Kabupaten Kuantan Sengingi. Dan alhamdulillah setiap minggu sekarang itu oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dilakukan rapat koordinasi, dan terakhir juga sudah pembinaan untuk Desa Logas adalah dari Kementerian Desa. Karena memang kita berharap, kemarin saran kami ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan, karena anggaran terbesar itu sekarang untuk pembinaan desa itu adalah anggaran di Kementerian Desa, adalah DD dan dana desa. Jadi kita berharap dengan masuknya tim dari Kementerian Desa, yang mudah-mudahan kebijakan dari pusat untuk percepatan PUG terkait dengan penganggaran ini bisa bisa mendukung program ini, sehingga Desa Logas dan Logas Hilir sebagaimana kami sampaikan tadi sebagai desa model perempuan gender tingkat nasional ini bisa kita wujudkan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Terima kasih informasi dari kami. Sekian dulu Pak. Sambil jalan diskusi, masukan-masukan dan saran supaya pemberdayaan perempuan ini, kalau dulu di kampung kita Batobo itu banyak Indo-Indo. Kemudian Mandulang Ome. Kemudian banyak lagi aktivitas-aktivitas perempuan kita yang mudah-mudahan dengan adanya program Gol Ismia sebagai percontohan akan mudah bagi kita nanti untuk meningkatkan kembali peranan perempuan di dalam kehidupan keluarga. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Bapak Muradi. Waktu